Bayangkan sebuah skenario yang bukan lagi fiksi ilmiah, melainkan ancaman nyata yang mengintai di balik setiap koneksi digital. Sebuah pabrik mobil raksasa, jantung ekonomi, tiba-tiba lumpuh total. Ini bukan sekadar gangguan operasional. Ini adalah peringatan serius bagi setiap entitas yang bergantung pada teknologi, sebuah studi kasus krusial tentang kerapuhan sistem modern kita. Pada pagi hari di bulan September 2025, keheningan mencekam menyelimuti pabrik Jaguar Land Rover, JLR, di Solihull dan Halewood, Inggris. Biasanya, tempat ini adalah sarang aktivitas, di mana lengan robotik menari, konveyor berderu, dan ribuan teknisi merakit mobil mewah. Namun semua itu berhenti. Tidak ada mesin yang bergerak, tidak ada suara produksi. Layar kontrol di seluruh fasilitas hanya menampilkan satu pesan merah yang sama, sebuah simbol kegagalan total. Ribuan mobil setengah jadi teronggok di jalur perakitan, berubah menjadi tumpukan logam mahal yang tak tersentuh. Ini bukan karena mogok kerja atau krisis chip global. Ini adalah serangan ransomware termahal dalam sejarah Inggris. Sebuah insiden yang begitu parah hingga memaksa Perdana Menteri Inggris menandatangani cek bailout senilai 1,5 miliar, sekitar 30 triliun rupiah. Dana ini bukan untuk tebusan, melainkan untuk mencegah ribuan karyawan kelaparan dan menjaga rantai pasok vital tetap hidup. Hari ini, kita akan membongkar kasus JLR 2025 secara analitis. Kita akan memahami bagaimana sebuah supergroup hacker baru berhasil menyandera salah satu ikon industri terbesar Inggris dan apa implikasinya bagi keamanan cyber global. Ini adalah pelajaran berharga bagi pakar IT, manajer risiko, eksekutif bisnis, pemerintah, dan akademisi di seluruh dunia. Untuk memahami betapa fatalnya serangan ini, kita harus membedakan antara IT, Information Technology, dan OT, Operational Technology. Biasanya, ransomware menyerang IT, mengunci email atau file keuangan. Perusahaan mungkin masih bisa berproduksi, meskipun dengan administrasi manual yang merepotkan. Namun, kasus JLR sangat berbeda dan jauh lebih mencemaskan. Hacker ini tidak menyerang komputer kantor. Mereka menargetkan OT, teknologi operasional yang mengendalikan fisik mesin dan proses industri. Ini adalah serangan yang dirancang untuk melumpuhkan produksi secara fundamental. Pada September 2025, hacker berhasil menanam malware yang memodifikasi firmware pada lengan robot perakitan dan sistem just-in-time supply chain JLR. Akibatnya, robot-robot itu tidak hanya berhenti, mereka menjadi tidak aman untuk dioperasikan. Ada risiko serius robot bergerak sendiri dan melukai manusia, sebuah skenario mimpi buruk bagi keselamatan kerja. JLR tidak punya pilihan selain menarik tuas darurat, melakukan shutdown total. Produksi Defender, Range Rover, dan Jaguar Electric terhenti seketika, menyebabkan kerugian puluhan juta pound sterling per jam. Ini adalah pukulan telak terhadap kapasitas produksi dan reputasi perusahaan. Yang membuat situasi ini semakin mengerikan adalah durasinya. Pemulihan dari serangan IT biasanya memakan waktu hari atau minggu. Namun, karena firmware mesin yang dirusak, JLR membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk melakukan reflashing setiap mesin secara manual. Ini adalah tantangan logistik dan teknis yang luar biasa, menyoroti kerentanan mendalam dalam sistem OT. Siapa yang mampu melakukan serangan sekompleks dan seberani ini? Apakah ini ulah negara asing atau kelompok teroris? Ternyata bukan. Dunia cybersecurity 2025 dikejutkan dengan munculnya aliansi baru, sebuah supergrup kriminal yang menamakan diri mereka Scattered Lapses Hunters. Nama ini mungkin terdengar aneh, tetapi memiliki makna mendalam bagi mereka yang mengikuti perkembangan ancaman siber. Ini adalah kolaborasi dari 3 grup hacker paling terkenal dan berbahaya di dekade ini, masing-masing membawa keahlian unik mereka untuk menciptakan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Scattered Spider, ahli dalam social engineering, adalah yang pertama. Merekalah yang menjebol MGM Resorts pada tahun 2023, spesialis dalam menipu helpdesk IT untuk mendapatkan akses awal. Dalam kasus JLR, mereka membuka pintu depan, memanipulasi akses karyawan untuk menyusup ke jaringan internal. Shiny Hunters, veteran pencuri data, adalah yang kedua.
Mereka spesialis dalam membobol database cloud dan menjual data sensitif di dark web. Tugas mereka di sini adalah mencuri blueprint rahasia mobil listrik JLR, menjadikannya leverage tambahan untuk pemerasan. Lapsus Trafor, grup yang dikenal anarkis dan pernah membobol Nvidia serta Microsoft, adalah yang ketiga. Mereka spesialis dalam menciptakan kekacauan dan pemerasan publik. Mereka lah yang mengeksekusi payload yang menghancurkan sistem OT, memastikan dampak maksimal. Ketiga grup ini bergabung, menciptakan sinergi ancaman yang mematikan. Scattered Spider mendapatkan akses awal, Shiny Hunters memetakan jaringan dan mencuri data, dan Lapsus melancarkan serangan OT yang melumpuhkan. Ini adalah ancaman cyber tingkat Avengers, menunjukkan evolusi signifikan dalam lanskap kejahatan cyber. Dampak serangan ini meluas, seperti efek domino, jauh melampaui kerugian langsung JLR. JLR bukan perusahaan yang berdiri sendiri. Mereka memiliki ribuan pemasok kecil yang membuat jok, kaca, baut, dan ban. Ketika pabrik JLR mati selama berbulan-bulan, pemasok ini tidak dibayar. Banyak dari pemasok ini terancam bangkrut, menempatkan puluhan ribu pekerjaan di seluruh Inggris dalam bahaya. JLR masuk kategori too big to fail, terlalu besar untuk gagal, sebuah pengakuan pahit akan ketergantungan ekonomi pada satu entitas. Ini adalah krisis ekonomi mikro yang berpotensi menjadi makro. Inilah yang memaksa pemerintah Inggris mengambil langkah kontroversial. Pada Oktober 2020, pemerintah mengumumkan paket penjaminan darurat senilai 1,5 miliar. Uang ini bukan untuk membayar hacker, melainkan untuk membayar gaji karyawan JLR yang dirumahkan dan menalangi cash flow pemasok. Tujuannya adalah mencegah rantai pasok otomotif Inggris runtuh total. Publik marah, mempertanyakan mengapa uang pajak digunakan untuk menalangi perusahaan swasta yang keamanan sibernya lemah. Namun, analis ekonomi sepakat, jika JLR runtuh, dampaknya terhadap PDB Inggris akan jauh lebih mahal daripada 1,1 miliar. Ini adalah keputusan sulit yang menyoroti dilema antara tanggung jawab perusahaan dan stabilitas ekonomi nasional. Kasus JLR adalah peringatan keras bagi revolusi industri 4.0 yang sedang kita jalani. Kita berlomba-lomba menghubungkan pabrik ke internet, IoT, menciptakan smart factory, dan mengimplementasikan otomatisasi penuh. Namun, kita sering lupa bahwa setiap koneksi internet adalah pintu masuk potensial bagi hacker. Semakin pintar pabrik Anda, semakin rentan ia disandera. Keamanan OT, Operational Technology, pada tahun 2025 terbukti jauh tertinggal dibandingkan keamanan IT. Kita bisa mengamankan email dengan mudah, tetapi mengamankan lengan robot industri yang kompleks? Itu adalah tantangan yang belum sepenuhnya terpecahkan dan membutuhkan investasi besar dalam pelatihan cyber dan studi keamanan. Insiden ini menuntut kita untuk secara serius mengevaluasi kembali strategi keamanan siber kita, terutama di sektor industri kritis. Perencanaan bisnis harus mencakup skenario terburuk ini, dengan fokus pada ketahanan siber dan kemampuan pemulihan yang cepat. Kesadaran risiko harus ditingkatkan di semua tingkatan, dari teknisi hingga eksekutif puncak. Scattered Lapsus Hunters mungkin sudah kaya raya sekarang, entah JLR membayar tebusan diam-diam atau tidak. Namun, satu hal yang pasti, perang cyber telah bergeser. Dari mencuri data kartu kredit, kini menjadi menyandera ekonomi sebuah negara, mengancam stabilitas dan kesejahteraan global. Menurut kalian, setuju tidak pemerintah menggunakan uang rakyat untuk bailout perusahaan korban hack? Atau seharusnya perusahaan itu dibiarkan bangkrut sebagai pelajaran? Tulis pendapat kalian yang analitis dan kritis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk investigasi teknologi dan analisis keamanan lainnya. Mari kita bersama-sama membangun kesadaran risiko dan mendorong inovasi untuk masa depan yang semoga lebih aman.